welcome back to my YouTube channel. Sesuai dengan judulnya, ini adalah cerita pendek dari aku. Dan jangan salfok sama tembok yang ada di belakangku, karena ini tempat aku ngonten tuh lagi diperbaiki karena banyak banget retakannya. Dan besok pagi jam 8 ini tukang bakal datang perbaiki lagi. Gila, aku effort banget gak sih? Kamar masih renovasi, masih banyak debunya, masih banyak semen, bukan semen sih, aku nggak tahu sih yang buat nambel ini apa. Pokoknya masih berantakan banget dan aku udah ngonten buat kalian. Karena apa? Kalau aku nggak ngonten kalian bakal marah-marah gitu loh, bakal nyariin. Ada beberapa yang nggak marah-marah juga sih, thank you so much. Anyway, langsung aja masuk ke videonya. Jangan lupa ditonton sampai habis. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa juga pencet tombol notification supaya tiap kali aku upload kalian bisa tahu. Terima kasih banyak guys, selamat makan, selamat beristirahat, selamat menikmati, dan selamat nonton. Terima kasih banyak. Nih buat yang penasaran separah apa retakan yang ada di rumahku, gila ya. Geng pelangi atau geng kabut? Kena gosok pelangi, geng pelangi aja deh. Heh Pian, awas kamu ya kalau sampai dikeluarin dari sekolah barumu ini lagi. Paham? Hah? Iya mak, iya. Jangan iya-iya aja, kamu tuh udah dikeluarin dari 5 sekolah loh dalam 1 tahun ini. Wah, lu anak baru kan ya? Lu beneran milih geng pelangi? Lu gak tahu kalau geng pelangi tuh geng kabut, gak usah cuci otak anak baru kita. Yuk anak baru, gua anterin lu ke kelas lu ya. Enggak, gue mau dengerin apa yang barusan diomongin sama dia tentang geng pelangi. Mampus lu. Anyway, anak baru, geng pelangi alias geng persekutuan lawan ngeri-ngeri, atau lebih dikenal dengan geng cupu di sekolah ini, karena mereka gak pernah sekalipun nangkap pembun-bun. Sabar, nangkap apa kata lu? Pembun-bun. Loh, jangan bilang lu gak tahu lagi kalau di sekolah ini tuh membunuh teman di sekolah tuh legal asal gak ketahuan. Dan kami geng kabut selalu bisa nangkep pembun-bunnya, gak kayak geng pelangi yang selalu gagal. Anyway, datang ke ruangan geng kabut ya kalau lu berubah pikiran. Ini perasaan gue aja atau murid-murid di sini semua mukanya cemong ya, kayak ada abu-abu gitu di mukanya. Itu bukan cemong, itu artinya mereka tuh geng kabut. Dan lu, di pipi lu juga ada kok logo pelangi ya. Apa? Sejak kapan ada pelangi di muka gue gini? Sejak lu pilih geng pelangi, jelek kan? Makanya ayo ke geng kabut aja, lebih enak. Mana tiap hari kita dapat uang jajan 5 juta lagi tanpa ngapa-ngapain. Enak banget kan jadi bisa nabung. 5 juta per hari, beneran? Yoi, padahal kita nggak pernah ngapa-ngapain loh. Cuman kalau ada pembun-bun ya lapor ke mereka aja. Kita bener-bener cuma numpang nama karena semuanya dikerjain sama Dimas, Aurel, dan Naila. Siapa lagi tuh? Dimas apa tadi? Is, ketua dan wakil serta sekretaris dari geng kabut. Hai anak baru, selamat datang di ruangan geng pelangi. Sebelumnya, perkenalkan gua Ethan dan gua adalah ketua. Sabar, kenapa cuma ada lu doang di sini? Yang lainnya pada kemana? Well, sejujurnya di geng pelangi ini cuma ada gua. Apa? Dari ratusan murid cuma satu yang geng pelangi, dan itu lu doang. 2 lah sama elu sekarang. Wah, pantesan aja lo kagak pernah nangkap pembun-bunnya. Kalau lu cuma sendiri, ya nggak sih, minoritas banget. Udah deh kalau gitu gue gabung ke geng kabut aja. Lebih banyak temen di sana, lebih banyak koneksi. Kayaknya lebih seru juga daripada di sini yang cuma ada lu doang. Gue udah tahu lu bakal ngomong begitu. Well, nggak ada yang bisa gue lakukan sih. So, good luck di geng kabut. Lu kok nggak berusaha ngebujuk gue buat tetap di sini atau gimana gitu? Ngapain? Kan Kalau lu sendiri mau ya, pergi ya kalau pergi gua aja. Gue nggak suka maksa dan itu juga pilihan lu kan. Lagian siapa sih yang nggak mau dikasih 5 juta per hari simply cuman join geng kabut doang? Ya udah kalau gitu gue nggak jadi pergi. Gue tetap di sini, tetap geng pelangi. Dik najis. Mending sekarang kasih tau gue kita mesti ngapain. Ya gak ada sih. Soalnya lagi nggak ada kasus penbun-bun di sekolah ini. Suara pistol. Bingo. Dan itu kasus pertama kita. Soalnya lagi nggak ada kasus penbun-bun di sekolah ini. Suara pistol. Bingo. Dan itu kasus pertama kita. Chelsea, ini Chelsea teman kelas gue, weh. Mundur Yan, jangan pegang-pegang apapun yang ada di TKP alias tempat kejadian perkara. Karena semua yang ada di sini bisa jadi barang bukti yang membantu kita nantinya. Baik. Dan saksi mata,
Apakah di antara kalian ada saksi mata yang melihat kejadian penembakan barusan? Kalaupun mereka tahu, mereka juga nggak bakal kasih tahu lu gak sih? Pasti mereka pertama-tama ngasih tahu ke ketua mereka sendiri. Well, kalau gitu nggak perlu saksi mata. Karena gua udah tahu pelakunya siapa. Siapa? Murid di sekolah ini juga. Dan saat ini dia sedang berusaha untuk menyembunyikan pistol yang... Pelakunya adalah Arnold, mantan pacarnya Chelsea yang telah menghamili si Chelsea. Dan karena takut di-spill, makanya dia menembak Chelsea dengan pistol bapaknya alias pistol curian. Untuk menghilangkan bukti kalau dia pernah menghamili Chelsea. Apakah benar, Arnold? Beneran si Arnold pelakunya? Wah, Ethan, beneran si Arnold pelakunya? Kalau di mana sih? Sesuai dengan kata Ethan barusan, pelaku sedang berusaha menyembunyikan pistol curiannya dan Tara bisa langsung kita temukan di dalam jaketnya si Arnold. Jadi sudah terbukti Arnold adalah pelakunya. Oh my god, beneran Arnold dong pelakunya. Kalau gitu lu pecah telur dong. Akhirnya Gaya Pelangi bisa ngungkap pembun-bunnya. Pecah telur? Kocak banget lu anak baru. Jelas-jelas yang ngungkap pembun-bunnya duluan tuh gua, ketua dari geng kabut. Si Ethan mah baru menerka-nerka. Gak hadir dong orang geng Pelangi yang duluan sampai di TKP, yang duluan mengidentifikasi kalau... Yan, udah Yan, kita pergi aja yuk. Nggak usah lanjutin lagi. Kalau gitu, kasus ini gua ambil alih. Arnold akan diadili dan pemakaman Chelsea akan gua urus. Lu kenapa ngalah sama Dimas sih? Kalau gini caranya, gimana geng Pelangi bisa pecah telur dan bahkan bisa ngungkap pembun-bunnya gitu loh? Dimas punya uang, Dimas punya kuasa. Lagian buat pemakaman Chelsea, gua nggak punya duit buat bayar itu Yan. Pemakaman tuh nggak murah. Sebab gue gak ngerti, tadi pas lu mengungkap pembun-bunnya, lu mendadak di chat kan? Tuh, lu di chat siapa emang ya? Gua nggak harus kasih tahu semuanya ke lu kan, Pian. Oke, gak usah kasih tau gue apapun. Karena mulai besok gue keluar dari geng Pelangi. Widih, gue udah feeling lu pasti bakal join geng kabut ini cepat atau lambat sih. Kenalin, gue Naila. Naila? Ah, lu sekretarisnya Dimas kan ya? Yoi, salam kenal. Oh iya, ini si Dimas ketua kita. Dia pengen ngobrolin sesuatu sama lu. Mau ngomong apa? Lu mau gue jadi tangan bayangan lu? Maksud lu apa? Gue tau lu udah dikeluarin dari sekolah sebanyak 5 kali tahun ini karena kasus pembulian kan. Anjrit banget nih orang. Dia cari tahu masa lalu gue. Gue akuin lu keren sih, bikin para pembuli sampai koma demi ngebelain murid-murid cupu yang sering dibully. Apa mau lu? Gue mau lu jadi tangan bayangan gue dan ngurusin penjualan organ-organ dari korban serta pelaku pembun-bun di sekolah ini. Gue mau lu jadi tangan bayangan gue dan ngurusin penjualan organ-organ dari korban serta pelaku pembun-bun di sekolah ini. Gue salah denger nih. Tentu saja tidak. Lu tahu sendiri, di geng kabut setiap anggotanya akan mendapatkan 5 juta setiap harinya. Dan kalau kita tidak melakukan penjualan ini, dari mana kita bisa bayar mereka 5 juta per hari? Dan lu tahu sendiri, anggota dari geng kabut itu ratusan. Sabar, gue masih gak paham apa tujuan kalian ngebayar para anggota kalian 5 juta per hari ya? Apalagi, ya biar geng kabut semakin besar dan punya anggota yang banyak lah. Cuman itu. Cuman, asal lu tahu, gue bakal ngelakuin apapun demi menang dari Ethan alias ketua dari geng Pelangi. Sumpah, lu gila. Jangan bilang kejadian kemarin, kejadian penembakannya si Chelsea oleh Arnold itu juga rekayasa lagi biar kalian bisa jual organ-organ mereka. Lu sinting, sumpah gua harus lapor polisi sekarang juga. Dasar cewek sampah, gak tau terima kasih lu ya. Naila, diam. Dan lu coba aja lapor polisi. Paling elu yang dijadiin kambing hitam oleh geng kabut ini. Sumpah di sekolah kocak dah. Masa begitu gue bilang gue keluar dari geng Pelangi, gue langsung auto jadi geng kabut sih? Kagak bisa gak bergeng aja gitu? Ya gak bisa lah, dan bener kata lu. Sekolah ini kocak, karena ngebolehin siapapun saling membun-bun asal gak ketahuan. Lu si ketua gaji, lu tahu gak lawan lu si Dimas itu? Ngejual organ dan bahkan pembun-bun yang terjadi kemarin itu rekayasa dia. Gua tahu, dan bahkan gue punya bukti lengkapnya. Tapi gue juga gak bisa ngungkap apapun karena polisi sampai jaksa tertinggi yang ada di negara ini tuh udah disogok sama dia. Kenapa gak lu coba up di internet aja? Dia kan gak mungkin nyogok seluruh rakyat negara kita ya? Lu kayak gak tahu netizen kita aja, gampang banget disetir, apalagi sama hoax. Ya iya sih. Udah deh, gue saranin lu jangan pernah macem-macem sama si Dimas, Yan. Kenapa? Lu tahu apa alasan geng Pelangi selalu kalah?
Dan gak pernah ada anggotanya sama sekali. Karena lu kalah cepat dari Dimas dan lu gak punya duit sebanyak itu buat nyogok semua anggota lu 5 juta per hari. Betul, Iya gue kan? miskin. Tapi setiap kali gue mau ngungkap kebusukannya Dimas, dia selalu ngancam bakal bun-bun keluarga gue. Buktinya hari ini si Dimas tiba-tiba ngechat gue pas gue mengungkap si Arnold. Najis banget tuh orang, gak bisa nyentuh lu, makanya dia nyentuh keluarga lu ya. Iya begitulah. Makanya ya kita sabar-sabar aja. Toh beberapa bulan lagi lulus kan kita dari sekolah ini. Lu yakin semua ini bakal berhenti pas lu lulus nanti? Gak bakal berhenti, gue jamin 100% kecuali kasus ini ditangani sama Badan Intelijen Nasional. Tapi lu tahu sendiri buat ngelapor ke Badan Intelijen Nasional tuh nggak bisa sembarangan. Emang iya, tapi kan emak gue kerja di sono ya, jadi kan gue tinggal lapor dia aja udah bisa. Apa? Emak lu kerja di BIN, Yan? Tapi bukannya itu harus lu rahasiain ya? Waduh, gue keceplosan ya. Ini artinya gue mesti pindah sekolah lagi dong. Sabar, lu pindah sekolah bukan karena kasus pembulian, tapi karena ada murid yang tahu kerjaan emak lu, Yan. Sejujurnya dua-duanya sih. By the way, mana semua bukti yang udah lu kumpulin disiniin biar gue langsung submit ke emak gue biar diproses. Ayo kita nyolong buah kesukaan aku di kebun. By the way, ini buah peach ya guys. Dan kalian lihat cantik banget. Plus ini gak ada di Indo. Jadi selagi bisa kita colong sebanyak-banyaknya ya guys. Karena ini berbuahnya lagi banyak banget. Mana rasanya garing plus manis. Selain buah peach di kebun ini juga ada anggur Brazil. Tapi pas aku nyobain asam banget. Mana makan yang gak dicuci lagi. By the way, ini kebun lengkap banget weh. Ada jambu biji juga. Dan aku langsung main petik aja. Tapi yang aku heran kenapa dia udah dilapisin sama plastik-plastik kayak di supermarket gitu. Jangan-jangan yang punya kebun ini tuh mau jual buah-buahnya guys. Tapi malah aku colong. Lihat nih cakepnya setara supermarket. By the way, aku udah izin ya sama pemiliknya. Jadi ini nyolong yang legal. Jelas ada gelas di situ dia minumnya begitu tuh. Stop! I told my mom. Kau. Stop it.